Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa Sumatera Utara. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 23 Januari 2024. Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Polda Sumatera Utara melalui Subdit 3 Jatan Reskrimum menangkap 3 orang pelaku pencurian uang nasabah dengan modus mengganjal kartu ATM. Para pelaku yang ditangkap kerap beraksi di Kota Binjai dan juga Kota Medan. Inilah rekaman CCTV para pelaku yang melancarkan aksinya di ATM yang berada di Kota Medan. Pada rekaman tersebut, pelaku berpura-pura sebagai nasabah yang hendak mengambil uang di dalam ATM. Saat melihat kondisi sepi, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan mengganjalkan mesin ATM dengan tusuk gigi. Sehingga nasabah yang hendak mengambil uang tunai kesulitan, dan disitulah pelaku menghasut korban dan membantu, namun malah merugikan korban tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan para pelaku ditangkap di tempat yang berbeda, dan dari hasil interogasi awal petugas, para pelaku kerap melancarkan aksinya di Kota Medan dan juga Kota Binjai. Polisi juga menyita barang bukti berupa 64 kartu ATM dan sepeda motor yang kerap digunakan untuk melancarkan aksinya. Saat ini ketiga pelaku masih dilakukan pemeriksaan yang mendalam di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Mereka ini adalah sindikat yang dimana salah satu tersangka pernah mengalami atau pernah menjalani masa hukuman, kemudian selepas masa hukuman di pertengahan 2023 mereka kemudian beraksi kembali. Jadi mereka ini adalah sindikat yang sudah bekerja atau melakukan modus kejahatan yang sama sekitar 2 tahun belakangan ini. Pemirsa, rugikan negara 900 juta rupiah, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Saidur Rahman dihukum penjara selama 6 tahun. Terdakwa terbukti melakukan korupsi dana program kegiatan Ma'had Al-Jami'ah bagi mahasiswa baru. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Medan kemarin dihadirkan 3 terdakwa, yakni mantan Rektor UINSU periode 2016-2020, Saidur Rahman, Kepala UPT Pusbangnis UINSU periode 2019-2020, Sangkot Azhar Rambe, dan Administrasi Pusbangnis UINSU Evi Novianti Siregar. Ketiga terdakwa terlibat dalam tindak pidana korupsi kegiatan Ma'had Al-Jami'ah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa baru. Meski kegiatan Ma'had Al-Jami'ah tidak terlaksana akibat kegiatan pandemi COVID-19, para terdakwa tetap mencairkan dana sebesar 950 juta rupiah. Selain itu, para terdakwa juga mengajukan dana fiktif untuk pembangunan gapura Ma'had Al-Jami'ah di kampus Tuntungan, dan juga majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Saidur Rahman dengan hukuman 6 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 956 juta rupiah, subsidiar 3 tahun kurungan. Terdakwa Sangkot Azhar Rambe divonis dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Terdakwa Evi Novianti Siregar dihukum dengan 1 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 956 juta 200.000 rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang. Sebelumnya dalam tuntutannya, jaksa menuntut Saidur Rahman dengan hukuman yang lebih tinggi, pidana penjara selama 9 tahun dan denda 200 juta rupiah serta membayar uang pengganti sebesar 956 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan.
Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 14.746 butir. Dari total 15.000 barang bukti hasil penangkapan tim Satres Narkoba Polrestabes Medan beberapa waktu lalu. Barang bukti pil ekstasi yang dimusnahkan ini berjumlah 14.746 butir serta dari total 15.000 butir. Hal ini dikarenakan sisa dari yang belum dimusnahkan tersebut dijadikan sebagai barang bukti di persidangan kasus perkara ini di pengadilan. Barang bukti dimusnahkan dengan cara direbus dengan air mendidih hingga hancur. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan dengan dimusnahkannya ratusan ribu pil ekstasi ini, polisi telah menyelamatkan ribuan anak bangsa yang berpotensi menjadi pengguna narkoba. Terkait pemusnahan barang bukti yang kita tangkap pada tanggal 21 Desember 2023 kemarin. Ada kurang lebih sebanyak 15.000 ya, setelah dipisahkan dengan barang bukti yang dijadikan barang bukti di kejaksaan, itu ada sebanyak 14.746. Saya ulangi, 14.746 butir ekstasi yang ada di meja ini. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, setelah ada penetapan dari pengadilan, ini bisa kita musnahkan. Sementara itu, Kapolrestabes menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar menjauhi narkoba serta segera melaporkan kepada petugas kepolisian jika terdapat indikasi penyalahgunaan narkoba dan kawasan yang diduga rawan akan transaksi narkoba agar segera ditindak oleh petugas kepolisian. Pemirsa, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur melakukan penangkapan terhadap seorang bandar narkoba jenis sabu berinisial S. Tersangka dibekuk petugas kepolisian di sebuah hotel di Kota Medan usai melakukan transaksi. Mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan transaksi narkotika jenis sabu di sebuah hotel di kawasan Medan Timur. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur bergerak ke lokasi dan mengamankan tersangka berinisial S. Berdasarkan penyelidikan petugas dan pengakuan tersangka, dirinya usai melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di hotel tersebut. Dirinya pun mengaku telah melakukan bisnis jual beli narkobanya ini selama 1 tahun di wilayah hukum Polsek Medan Timur. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun menyebut bahwa tersangka menerima pasokan barang narkobanya dari salah seorang yang dikenalnya saat berada dalam satu tahanan di lembaga pemasyarakatan. Sumatera Utara terus melakukan perburuan terhadap pelaku-pelaku jaringan bandar peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara. Yang terbaru, kita melakukan pengungkapan peredaran narkotika, pengguna narkoba dan juga tempat perjudian yang selama ini meresahkan masyarakat. Ada 12 orang yang diamankan dan 12 orang itu positif narkoba. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 bungkus narkotika jenis sabu seberat 60,94 gram yang dibungkus dalam plastik klip besar serta puluhan plastik klip kecil dan alat timbangan. Mama. Kan aku bilang Mama, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri.
Mau milih? Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Pemirsa, Rumah Literasi Ranggi bersama dengan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan menghibur puluhan anak dengan berbagi cerita storytelling tentang roti goreng fry bread di Dusun 16 Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Keseruan ini diikuti oleh sebanyak 31 anak yang tergabung dalam Rumah Literasi Ranggi. Mereka mendengarkan dan bertanya langsung mengenai Amerika Serikat. Wakil Konsul Amerika Serikat di Medan, Kristi, berkesempatan berbagi cerita dengan anak-anak yang tergabung di Rumah Literasi Ranggi Desa Sampali, Deli Serdang. Kristi bercerita tentang roti goreng fry bread merupakan makanan suku asli Amerika Serikat sejak ratusan tahun lalu, di mana suku asli Amerika Serikat dulu bisa bertahan hidup atas peran makanan ini sebagai makanan penting sehari-hari, termasuk ketika sedang dalam kondisi sulit. Dikatakan saat ini roti goreng dengan aneka variasi tambahan kini menjadi cemilan penting dalam pola makan penduduk Amerika Serikat sehari-harinya. Roti goreng yang terbuat dari bahan tepung ditambah dengan gula itu juga menjadi makanan yang selalu hadir dalam banyak suasana bagi setiap keluarga di Amerika Serikat. Selain bercerita tentang roti goreng, Wakil Konsul Amerika Serikat Medan juga berkesempatan berinteraksi dengan anak-anak komunitas Rumah Literasi Ranggi sekaligus memberikan buku-buku cerita kepada anak-anak. So I'm really pleased to be here to meet the students and learn about this program of providing literacy to children who don't normally have the opportunity to access the same number of books or resources. And my expectation today was really just to come out and meet the children and let them learn a little bit about Native American culture from the United States. It was really wonderful. The kids are amazing, and they asked really interesting questions and were engaged, and I look forward to seeing them in the future. Hopefully some of them will come and study in the United States, but I hope they enjoyed learning about Native American culture and remember some of that as well. Sementara itu, pembina Rumah Literasi Ranggi, Ranggini Triyono, mengapresiasi kehadiran Kristi Mordos dari Konjen Amerika yang sudah menghibur anak-anak. Kami sangat senang sekali Konjen Amerika bisa berkunjung dan bercerita bersama anak kami tentang roti goreng, yaitu roti tradisional di beberapa daerah Amerika. Bukan hanya sekedar roti, tapi banyak makna yang dapat mengedukasi tentang berbagai keberagaman hingga dapat menghibur anak-anak. Pihaknya berharap ini tidak hanya sekali. Ibu pihak Konjen Amerika Serikat akan kembali lagi dan ini adalah awal dari apa yang menjadi inspirasi buat anak kami yang memiliki cita-cita luas dan kalau bisa nanti mendapatkan beasiswa ke Amerika. Kami sangat menghargai dan berbahagia sekali tentunya Ibu Kristi, Vice Consul dari Amerika, berkunjung dan bercerita dengan anak-anak kami tentang roti goreng, yaitu roti tradisional beberapa daerah di Amerika, yang bukan hanya sekedar cerita roti tapi banyak makna di situ tentang berbagai macam keberagaman dan sebagainya, dan betul-betul mengedukasi dan membuat gembira anak-anak kami. Kami berharap ini tidak hanya sekali. Ibu Kristi akan datang lagi, you will come again, maybe. And ini adalah awal dari apa yang menjadi inspirasi buat anak-anak kami untuk bisa mempunyai cita-cita luas dan kalau bisa nanti mendapatkan beasiswa ke Amerika, begitu. Ya, pemirsa, Konsulat Jenderal Amerika Serikat untuk Sumatera mendukung deklarasi gerakan literasi di Kota Medan. Kehadiran Rumah Literasi di Kota Medan dinilai sangat membantu dalam upaya menyediakan layanan pembelajaran bagi anak-anak dari kalangan marginal dan kurang mampu. Seperti apa dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap perkembangan literasi di Kota Medan dan sekitarnya? Kini kita telah bergabung bersama kedua narasumber. Yang pertama, beliau adalah Konsulat Amerika Serikat, Caroline Modros, dan juga disusul dengan pegiat literasi Ranggini SE. Hello, good afternoon, Mrs. Christie.
Hello, good afternoon, Mrs. Christy Modos. Hello, good afternoon, Mrs. Christy Hello. Modos. How are you? Yeah, I'm very good, and how about you? Well, it is such a great honor for us to meet you by this. I'm very good, thank you, and happy to be here. Well, thank you so much. It is such a great honor for us to meet you by this Zoom meeting that related about literacy movement internationally. We consider that it is such a great important things to know about much the international literacy movement that we have been doing right now. Would you like to tell us how the support system Americans given to the literations in Medan so far? I'm sorry, could you repeat the question? Well, we would like to consider that the importance of international literacy movement here. But before that, we would like to congratulate selamat sore kepada Ibu Ranggini SE selaku pegiat literasi. Apakah Anda sudah mendengar suara kami dengan jelas, Ibu? Ibu Ranggini, selamat sore. Selamat sore Ibu. Apakah suara kami sudah terdengar dengan jelas Ibu? Baik Ibu Ranggini, namun kami tidak bisa mendengar suara Ibu dengan jelas. Mungkin bisa dikembalikan hidup untuk sistemnya? Oh, iya maaf, tadi mute ya, sorry. Iya cukup jelas, saya mendengar suara Azril dan juga Nur Hasanah di sini cukup jelas. Terima kasih, selamat sore. Yeah. Selamat sore. The first questions will be addressed for Mrs. Christy Modros as America consulate. We consider that the literacy movement here is very important. Would you like to tell us how is the support of American government to improve the literacy in Medan so far? So for the support, I mean, we're partnered with Ranggini for this program because again, as you mentioned, promoting reading and literacy is so important, especially for those who may not have access to the same resources as others. And again, like the program yesterday, it was great to be able to share some part of U.S. culture that may not be as well known, which is Native American culture. Baik, saya bantu mentranslatekan. Ibu Christy sangat senang bisa bekerja sama dengan Ibu Ranggini untuk mempromosikan program literasi di Sumatera Utara. Tidak hanya itu, Ibu Christy juga mencoba memberikan cerita tentang kebudayaan Native Amerika asli kepada masyarakat di Indonesia. Ya. Baik, terima kasih ya Bang Ikhwan selaku penerjemah ya. Dan kita ingin bertanya kepada Ibu Ranggini, Ibu bagaimana sebenarnya awal mula rumah literasi Ranggi ini terbentuk Ibu? Ya, itu waktu tahun 2021 di saat COVID, kan anak-anak belajarnya daring, tidak ke sekolah. Kebetulan ini Komplek PWI Sumut, kita buat rumah literasi ini awal pertama itu di sekitar kita cukup banyak anak-anak yang marginal, tidak punya handphone sehingga tidak bisa belajar daring, dan coba kita ajak untuk belajar walaupun belajarnya non formal, tetapi belajar sehingga mereka berkelompok, tidak berkeliaran nggak jelas. Kita edukasi dengan berbagai cara yang cukup sederhana awalnya karena kan tidak bisa dikelompokkan per kelas. Jadi mereka ada beberapa jenjang usia dan kelas gitu. Kita coba ajari belajar. Itu awal pertama kita melakukan ini dari jumlah yang pertama cuma sekitar 10 orang, 15 orang, tapi sampai sekarang kita komunitas anak-anak kita sekitar 75 orang. Baik, luar biasa Ibu. Untuk persiapan awal ini seperti apa sih Bu dan tantangannya? Tadi Bu sudah katakan membuatkan kriteria untuk adik-adiknya. Ya, jadi gini, kalau mungkin dilihat di syuting tadi juga ada ya, kita awalnya mesti membuat sesuatu yang membuat daya tarik mereka datang gitu. Makanya kami buat salah satu bangunan ini adalah bentuk rumah adat Lombok, rumah panggung, sehingga eye catching ya, dilihat. Jadi orang datang dulu tertarik. Kita juga sediakan buku-buku, baik koleksi saya yang pribadi, ada ratusan, kemudian banyak pihak juga
ikut menyumbangkan buku koleksi pribadi ataupun pihak-pihak lain yang peduli ikut mendukung kegiatan kami. Dan awal pertama itu tentu kita harus punya sesuatu juga. Ya. Jadi anak-anak kita ini selain belajar, mereka tentunya karena pada umumnya dari keluarga marginal, mereka pasti tentunya butuh hal lain gitu ya. Misalnya kita berikan juga makanan tambahan, kita berikan cara-cara yang menarik gitu buat mereka, dan ada gift-gift gitu. Baik, terima kasih Bu Ranggini. And then we try to get a deeper understanding and also information from Miss Christie as American Consulate. Would you like to tell us what is the basic reasons why the literacy is very much important, especially for Indonesian English foreign language, Miss Christie? Miss Christie, are you hearing us? Miss Christie, are you hearing us? Sorry. Well, we repeat the questions. Why did the consulate promote a storytelling program at Rumah Literasi Ranggi? Okay, yes, sorry. Yep, Yes, we promoted at this venue at Rumah Literasi Ranggi because it is an opportunity to go out and work with a great organization that does amazing work here in Medan, and also to meet a group of really wonderful children who, again, do not come from such a privileged background that have access to the normal resources that maybe other children have. So it was just a great opportunity to promote literacy and reading, and Rumah Literasi Ranggi is just such a great program, and we're happy to support them. Yeah. Oke, thank you, Miss Christie Caroline. And then kita beralih ke Ibu Ranggini. Ibu, kita juga pengen tahu Ibu bagaimana nih segmentasi dari Rumah Literasi Ranggini sendiri, dan sebenarnya bagaimana sih cara Ibu untuk merangkul volunteer-volunteer untuk bisa bergabung di Rumah Literasi Ranggi? Ya, segmentasi atau komunitas kami tuh memang lebih banyak anak-anak ya, usia SD dan SMP saat ini. Tetapi kami juga merangkul keluarga, orang tua mereka, terutama kaum ibunya. Kita buat berbagai program termasuk seperti smart parenting, kesadaran hukum tentang hak anak, hak perempuan, juga keterampilan-keterampilan lain kita berikan untuk ibu-ibunya dan anak-anaknya. Dan semua tentu program ini bisa berjalan atas dukungan berbagai pihak, termasuk tentu saja para volunteer, relawan-relawan gitu. Relawan-relawan kita umumnya memang datang sendiri, Mbak. Datang sendiri termasuk seperti dari Ikatan Duta Bahasa Sumatera Utara, berbagai teman-teman yang memang peduli, mahasiswa-mahasiswa dan kalangan perguruan tinggi gitu. Seperti USU, UNIMED, UIN, dan beberapa perguruan tinggi lain juga banyak, UNSU gitu. Baik Ibu Ranggini, dan kita kembali ke Miss Christie. Miss Christie, we would like to get much information also that you have already said you are working with Rumah Literasi Ranggi, and it is such an amazing work that you have already said. Would you like to tell us what is the reasons behind choosing a Native American storytelling as your way? Ms. Christie, we repeat again the questions related with the Mr. Ranggini work and also as your program. You have already said for us that you are working with Rumah Literasi Ranggi. Sure. I chose a Native American. Oh, sorry. Yeah, come on. Yeah, we already got your point. Come on, Ms. Christie. Yes, I chose a Native American story because I myself have Native American. So what is the reason, like I have told you before, behind choosing a Native American story given to the Indonesian children at that moment? Yes, so the reason I chose a Native American
We cannot hear your voice. Yes, I chose a Native clearly. American story Yeah. because I have Native American heritage. My great-great-grandfather was Choctaw, and I am a member of the Choctaw Nation of Oklahoma, which is the third largest Native American tribe in the United States. Yeah. So I thought it would be great to share, again, an aspect that is part of my heritage, but also part of U.S. culture and history. With children here in Indonesia. Ya, before sebelum kita ke Bu Ranggini, I am also speaking with you, Miss Christy. What is the basic aspects that you have input or given to Indonesian children in learning about this literacy? Sorry, I couldn't hear the whole question. Could you repeat that? Yeah, my question is about what is the best way or the effective way to teach literacy for Indonesian especially? Itu pertanyaan yang kamu buat sendiri. Setelah dari dia. Mas Iwan mungkin bisa bantu. Sure. So the best way to teach literacy to Indonesian audiences, I think, is to introduce interesting stories. Yes, introducing story is become the biggest way. I think one of the best ways to introduce literacy to Indonesian audiences is to find interesting stories and ways that you can kind of bridge the cultures. I mean, one of the interesting things, fry bread or roti goreng, there's also roti goreng here in Indonesia, and it's similar, but the ingredients are just a little bit different. So showing that our cultures are more similar than they are different. Having the food there to try is always a good treat, but having interesting stories to entice people to, especially children, to continue reading and exploring the world through books. Well, good. Baik, thank you Mrs. Christy ya. Dan saya ingin beralih ke Ibu Ranggini ya. Ibu, ini saya mendengar bahwasanya ada informasi Ibu dari Sanggar Literasi ini membantu masyarakat Deli Serdang untuk pengurusan adminduk, Ibu. Ini bagaimana ceritanya, Ibu? Boleh diceritakan? Ya, benar sekali. Sebenarnya ini bagian dari gerakan literasi yang kami lakukan juga agar masyarakat itu juga sadar bahwasanya mereka harus punya identitas dan diakui oleh negara. Jadi ternyata setelah kami berkegiatan setahun di sini, kami melihat sangat banyak ternyata masyarakat di sini yang tidak punya administrasi kependudukan seperti tidak punya kartu keluarga, KTP, apalagi akte kelahiran anak-anak. Sehingga banyak anak-anak putus sekolah juga gara-gara tidak punya akte kelahiran. Dan kami mendapatkan informasi mereka merasa sering oleh pihak tertentu yang mereka minta tolong untuk urusin itu diminta uang minimal 500.000 sampai 750.000. Untuk mengurus satu kartu keluarga saja, belum KTP, belum akte kelahiran. Jadi kami berinisiatif memberikan bantuan mereka untuk menguruskan itu. Kami ambilkan formulirnya ke kantor Disduk Capil Deli Serdang, khusus Deli Serdang. Dan kami bantu semua sampai kartu identitas anak. Bahkan 2 bulan lalu kita juga membantu mendaftarkan pernikahan pasangan suami istri yang belum tercatat di catatan sipil, khususnya yang non-muslim gitu. Kita bantu persidangannya di Rumah Literasi Ranggi, bekerja sama dengan kantor Disduk Capil Deli Serdang yang cukup mendukung kami. Sehingga masyarakat lebih dari 300 akte dokumen yang lebih sudah kami keluarkan baru-baru ini. Secara gratis semua ya, nggak ada bayar sama sekali. Kami bawa ke Pakam kalau memang harus orangnya ikut gitu. Yeah. The last questions for Mrs. Christy for closing statements. What is your biggest hope to Indonesian children, especially for getting the improvement in studying literature? Once again, Mrs. Christy, what is your biggest hope for Indonesian learners so that they can improve their studying literature perfectly? I hope, sorry. Yeah, I mean, again, literacy is so important.
Yeah, literacy is so important, and I hope that this program helps. Come on. I hope that this inspires more people to read and more people to focus on literacy and find ways to include that more in their lives. It helps a lot, especially later for anyone who would like to study in the United States. We have lots of programs that help students here in Indonesia gain information and ways to study in the US, including we provide micro scholarships for select underprivileged high school students to study English language under an access program. We train English teachers from presenters on English teaching methods, resources, and strategies through a program called ELTT. We also bring U.S. graduates to high schools in Sumatra to teach English, and we currently have 4 here in Sumatra. And we also have Education USA, an advisor who will provide information for students who wish to study in the United States. You can find all this information on our website, as well as following our Instagram at Consulate ASMDN for more information. So I hope all this will just get more people to read and support other reading programs such as Rumah Literasi Ranggini. Thank you so much for the ending closing statement from you, and we would like to have another occasions to meet you in other themes or another topic. Finally, we would like to say thank you for joining us to Miss Christie as the Consulate of America, dan tentu juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ranggini SE selaku pegiat literasi, dan juga disusul dengan Abang Da Ihwan yang telah menerjemahkan beberapa item tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan selamat sore. Adril, sedikit ini antara lain buku-buku ensiklopedia yang kemarin diserahkan ke kami dari Ibu Christie dan juga banyak buku lainnya. Terima kasih, kesempatan ini kami sampaikan sekali lagi untuk Ibu Christie dan Jet Music Academy juga yang memberikan bingkisan untuk anak-anak kami kemarin. We accept with kind heart. Thank you so much. Pemirsa, Rido asal Provinsi Papua Barat Daya terpilih sebagai Duta Siswa Utama 2024 kategori Putra. Sementara Fatma Dwi Hasanah dari Provinsi Jawa Barat terpilih sebagai Duta Siswa Utama kategori Putri pada ajang Grand Final Duta Siswa Indonesia 2024. Pada acara Grand Final yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin, Rido dan Fatma Dwi Hasanah menyisikan 131 peserta dari 30 provinsi se-Indonesia yang mengikuti ajang pemilihan Duta Siswa Indonesia 2024. Sementara itu, Wira Dharma dari Provinsi Sumatera Utara terpilih sebagai Duta Siswa Pendidikan 2024 dan di bagian putri terpilih Ona Sri Devi dari Provinsi Bali. Muhammad Andika Pratama dari Provinsi Jambi terpilih sebagai Duta Siswa Pariwisata 2024. Putri terpilih Davina Tigo dari Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk Duta Siswa Literasi Indonesia 2024 terpilih kategori Putra Nugra Irwansyah dari Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk Putri terpilih Naila Hairum Al-Rawi. Sementara itu untuk Duta Siswa Kebudayaan kali ini terpilih Supadi Purnama dari Bangka Belitung. Untuk Putri terpilih Rosalia Rambusapana Maria dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Duta Lingkungan terpilih Diki Hosea dari Provinsi Riau dan Julia Hosa Pratinta dari Provinsi Sulawesi Selatan kategori Putri. Untuk menuju Grand Final, para peserta Duta Siswa ini melalui 3 tahap ujian, yaitu ujian tertulis, ujian wawancara, dan ujian psikotes. Setelah lulus, para peserta baru mengikuti ajang final sebagai perwakilan provinsi masing-masing. Ahmad Zaki Mubarak selaku Ketua Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa yang menaungi program Duta Siswa Indonesia menyampaikan visi dan misi diselenggarakannya Duta Siswa Indonesia adalah ingin membangun kolaborasi dari para siswa dari seluruh Indonesia untuk bergabung bersama memunculkan ide-ide baru. Ide-ide terbaik agar Indonesia maju dan mewujudkan Indonesia emas dari sekarang. Di samping itu, Zaki menjelaskan ajang Duta Siswa ini memiliki 3 program nasional, diantaranya membantu para siswa untuk bisa masuk melanjutkan ke perguruan tinggi nasional. Grand
final Duta Siswa Indonesia hari ini, adik-adik ini akan memiliki satu advokasi untuk diri mereka sendiri, yang dimana advokasinya berimpact kepada masyarakat, lingkungan, dan teman-teman mereka semua. Dan kami juga memiliki 3 program kerja nasional. Yang pertama, kami ingin membantu memberikan pelajaran untuk anak-anak kelas 3 masuk PTN di seluruh Indonesia. Yang kedua, kami akan menulis buku. Buku ini adalah perjalanan mereka sampai ke Kota Medan dari berbagai provinsi. Nah, yang ketiga, kami ingin adik-adik bisa berangkat di lomba internasional, di lomba riset internasional nantinya di tahun 2024. Setelah terpilih, para duta siswa ini untuk 1 tahun ke depan mengemban advokasi diri mereka sendiri, di mana advokasi tersebut berdampak positif bagi masyarakat dan rekan-rekan mereka sesama siswa. Pemirsa, salah satu perusahaan farmasi yang saat ini bertumbuh sangat pesat dalam hal membantu perekonomian masyarakat Indonesia adalah AFC Asayama Pharmacy Club. AFC adalah salah satu perusahaan yang memfokuskan diri pada bidang makanan sel untuk kesehatan. Seperti diketahui, produk yang berasal dari Jepang ini bukanlah obat melainkan suplemen yang berfungsi meregenerasi sel-sel tubuh manusia secara alami. Produk AFC aman digunakan oleh ibu hamil, balita hingga lanjut usia karena diproduksi tanpa menggunakan bahan kimia. Penjualan produk ini di Indonesia berkembang cukup pesat yang dipasarkan secara langsung maupun lewat digital. Untuk mengapresiasi para leaders dan member yang telah sukses meraih ranking tertinggi dan berbagi pengalaman terkait produk AFC, serta marketing plan diselenggarakan AFC Grand LOP yang dihadiri sekitar 2.500 orang dari berbagai daerah di Indonesia kemarin di Kota Medan. Co-founder AFC Indonesia Michael Tampi merasa bangga dengan banyaknya peserta yang hadir dan menurutnya ini merupakan suatu sejarah karena AFC mampu bertransformasi dalam menjalankan bisnis dengan baik yang bisa diwariskan pada diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat Indonesia. Lihat sendiri di sejarah baru, terutama di Medan, kita berkumpul 2.500 orang. Jadi bisa dibilang minatnya, semangatnya itu masih sangat tinggi, bahkan dari tahun-tahun kemarin ini yang paling banyak. Jadi minatnya justru semakin meningkat. Yang pertama menurut saya yang penting dari perusahaan penjualan langsung adalah kejujuran, integritas, memberikan produk yang tepat, yang benar, kemudian marketing plan yang baik, itu semua jadi satu kombinasi sebagai strategi AFC untuk terus bertahan bahkan lebih maju di Indonesia. Kita lihat sendiri banyak banget yang terbantu baik dari segi kesehatan maupun penghasilannya. Sementara itu, General Manager AFC Indonesia Nicholas Rampisela mengatakan pihaknya berkomitmen mengubah image MLM yang selama ini negatif menjadi lebih baik sehingga masyarakat mengetahui ada potensi bisnis masa lalu konvensional sehingga mereka terbuka dengan satu sistem network marketing yang positif. Dengan ubah image MLM yang baik, saya harap jadi orang tahu bahwa ada potensi bisnis nggak selalu konvensional gitu loh. Hari ini jadi mereka terbuka dengan satu sistem baru, network marketing yang dibilang positif gitu loh. Kita mau jadi positifnya. Jadi peluangnya gede banget karena di Medan, Aceh 4 juta, 5 juta orang tuh besar banget buat kami. Kami kurang lebih di Medan aja kurang lebih cuma ada 500.000 orang. Jadi masih benar-benar 10%-nya hit. So masih gede banget teman-teman, kita masih garap. Terutama Sumatera Utara setiap 4 bulan sekali kita selalu bikin acara itu. Oke, buat teman-teman yang mungkin udah tahu, tapi kalian harus kenal itu loh. Dan untuk kenal kami itu yaitu datang ke acara ini. Jadi AFC itu komit kita 1 tahun bikin 500 acara di seluruh Indonesia. Buat yang udah sekedar tahu aja, saya yakin kalian belum kenal. Jadi kalian harus kenal kami kayak gimana untuk kalian benar-benar bisa jalanin bisnis ini. Pada acara AFC Grand LOP ini juga ditampilkan testimoni dari para penderita kanker payudara, kanker otak, jantung, paru-paru, tiroid, dan diabetes yang menyatakan perbaikan signifikan setelah mengkonsumsi produk AFC. Pemirsa, bisnis kesehatan memberikan peluang bagi para membernya untuk memiliki penghasilan tambahan melalui produk-produknya.
Salah satu bisnis kesehatan yang sangat layak untuk diperjuangkan adalah AFC karena tidak memberi janji tapi bukti serta bisa diwariskan ke anak dan keluarga. Penghasilan yang didapatkan lumayan besar dan yang menarik, member dibayar bonus harian, bulanan plus THR tahunan serta liburan gratis bagi yang mencapai target. Agar menjadi sukses harus berjuang keras dan tekun karena orang yang gagal biasanya mereka menyerah sebelum memulai usaha tersebut. Pada acara AFC Grand LOP kemarin, banyak member yang awalnya mengalami sakit fisik maupun tidak memiliki dana tertarik untuk menjalankan bisnis AFC karena selain mendapatkan bukti hasil kesehatan juga mendapatkan income tambahan, bahkan berkesempatan untuk berkeliling dunia secara gratis. Salah seorang busido AFC, Annie Branson mengatakan, AFC adalah farmasi tertua dan terbesar di Shizuoka, Tokyo yang memilih jalur distribusi dengan metode direct sales binary system. Menurut Annie yang dipercaya sebagai consignment stockist resmi untuk Kota Medan sejak 2019, saat ini AFC Medan menempati ranking 2 penjualan tertinggi di Indonesia dan satu-satunya farmasi tanpa bahan kimia dengan produk superfood. Berkat prestasi yang dicapai founder dan co-founder AFC memperbesar kantor AFC Medan secara resmi kemarin. Kami dulu memulai AFC ini cuma beberapa orang. Dari beberapa orang ini tambah banyak karena mereka melihat bukti. Sekarang dengan perkalian 1 bawa 5, 5 bawa 5, tidak bisa dibendung lagi kalau dilihat. Sekarang sudah 2.500 orang dan ini ternyata diakui bahwa Medan itu pertumbuhan nomor 1. Dan saya sudah declare and decree bahwa lihat 3 tahun ke depan banyak legenda akan roti tua itu dari Malaysia langsung belajar ke sini. Artinya apa? Di sini nanti Anda lihat dalam 3 tahun ke depan banyak sekali miliarder muda, banyak sekali. Ya, dan itu bukan karena kami ingin meyakinkan, tetapi itu yang terjadi karena memang produknya luar biasa. Kedua, marketing plan-nya memang bekerja. Dan ketiga, kita punya sistem yang penuh dengan integritas. Setiap tahun AFC memberikan bonus tahunan kepada AFC Toreda sebesar 5 juta rupiah. Ronin 25 juta, Samurai 75 juta, Shogun 575 juta, Daimyo 1,8 miliar, dan Bushido 3,5 miliar rupiah. Di akhir acara, seluruh yang hadir diberikan hadiah berupa 1 serum Sensei Suru. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok pada hari Rabu 24 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Perakirawan BBMKG yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara Rabu 24 Januari 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat, di mana potensi hujan lebat terjadi di Dairi, Pakpak Barat, Umbahas, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Madinah, Padang Sidempuan, Nias Selatan, Nias Barat, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Madinah, Tapanuli Tengah,
Sibolga, Padang Lawas, Humbahas, Samosir, Dairi, Karo, Binjai, Langkat, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Gunung Sitoli, Nias Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 22 Januari terdapat 8 titik panas. 1 di wilayah Paluta, 1 titik di wilayah Tapanuli Utara, 3 titik di Dairi, 2 titik di Karo, dan 1 titik di Labuhan Batu. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah pegunungan, pantai timur, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Nur Hasanah pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.